Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di www.bimbalan.com. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal SBMPTN pada materi barisan dan deret. Video kali ini merupakan video lanjutan dari pembahasan soal-soal SBMPTN sebelumnya. Kali ini kita akan membahas nomor 6 sampai dengan nomor 10. Jika kamu ingin mengetahui atau melihat pembahasan nomor 1 sampai nomor 5, bisa dilihat di link deskripsi. Atau jika kamu ingin mengunjungi website kami yang membahas barisan dan deret, silakan juga kunjungi di link deskripsi. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial kamu jika kamu merasa memberikan manfaat. Oke, langsung saja kita mulai. Soal nomor 6. Dari barisan U1, U2, dan U3 diketahui bahwa U1 sama dengan 2x plus 1, U2 sama dengan negatif x plus 21, dan U3 sama dengan 5x plus 14. Jika UN dikurang UN-1 sama dengan UN plus 1 dikurang UN, untuk N sama dengan 1, 2, dan 3, maka tentukan U3 ditambah U5 ditambah U7. Oke, di pause dulu jika kamu ingin menyelesaikan ini. Atau kita langsung melihat pembahasan soal-soal SBMPTN pada materi barisan dan deret ini. Nah, diketahui di sini saya ambil N-nya sama dengan 7. Nah, kenapa? Untuk melihat apakah ini barisan aritmetika atau barisan geometri. Nah, di sini N-nya ganti dengan 7. N berarti U7 sama dengan N-1. 7 kurang 1, 6. N-nya jadi 7. 7 tambah 1, 8. N-nya tadi adalah 7. Di sini suku ke-7 dikurang suku ke-6 itu sama dengan suku ke-8 dikurang suku ke-7. Artinya selisih dua suku yang berurutan ini, suku ke-7 dengan suku ke-6, sama dengan selisih antara suku ke-8 dengan suku ke-7. Artinya di sini adalah barisan aritmetika, karena dia memiliki beda yang sama untuk dua suku yang berurutan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ini adalah barisan aritmetika, selanjutnya kita selesaikan menggunakan rumus-rumus barisan aritmetika. Nah, ini adalah suku tengah yang akan kita pakai rumusnya. Suku tengah itu adalah UT sama dengan A. A itu adalah suku pertama ditambah UN. UN ini suku terakhir dibagi 2. Nah, kita mulai dari sini. 2-nya naik ya. 2 ini pindah ruas ke kiri jadi 2 kali UT sama dengan A ditambah UN. A itu tadi adalah suku pertama dan UN itu adalah suku terakhir, yaitu suku ketiga. Nah, kenapa kita menggunakan suku tengah rumusnya ini? Karena di soal diketahui U1, U2, U3. Banyaknya suku itu adalah ganjil, U1, U2, U3. Nah, jika nanti teman-teman menghadapi soal seperti ini, cobalah mengerjakan dengan menggunakan rumus suku tengah terlebih dahulu. Karena dari sini bisa kita memulai penyelesaian soal. Nah, suku kedua dimasukkan nilainya tadi adalah negatif X ditambah 21 sama dengan suku ke-1-nya tadi adalah 2X plus 1 dan suku ketiganya adalah 5X plus 14. 2 dikali dengan negatif X adalah negatif 2X, kemudian 2 dikali 21 itu adalah 42. Nah, ini karena dia penjumlahan, tinggal dibuka saja kurungnya. 2X tambah 5X itu adalah 7X. 1 tambah 14 itu adalah 15. Nah, di sini negatif 2X saya pindahkan ke ruas kanan, dia menjadi positif. 15 pindah ke ruas kiri, jadi negatif. 42 dikurang 15 itu adalah 27. 7X ditambah 2X itu adalah 9. Nah, berapakah nilai X ini? 9 dikali berapa yang hasilnya 27. Di sini kita peroleh bahwa X itu adalah 3.
Setelah diperoleh X sama dengan 3, maka tahapan selanjutnya adalah kita memulai dari suku pertama, A. Suku pertama yang diketahui di soal tadi itu adalah U1 sama dengan 2X plus 1. X-nya masukkan 3, karena kita tadi memperoleh X sama dengan 3. Jadi 2 dikali 3 ditambah 1. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 1 itu adalah 7. Ini adalah suku pertama. Kemudian kita mencari suku kedua. Rumus suku kedua yang di soal tadi adalah negatif X ditambah 21. Masukkan nilai X-nya tadi. X-nya tadi 3. Negatif 3 tambah 21. Sehingga 21 dikurang 3 adalah 18. Nah, kenapa kita harus mencari suku kedua? Karena kita membutuhkan beda B yang kita cari di sini. Sedangkan rumus B atau beda itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. Jadi 21 dikurang 7 sama dengan 11. Jadi untuk barisan yang ini, suku pertamanya nilai A-nya itu adalah 7, bedanya adalah 11. Nah, dari sinilah kita akan menentukan suku ketiga, kelima, dan suku ketujuh, seperti yang ditanyakan pada soal tadi. Nah, suku ketiga adalah U3 sama dengan 5X plus 14. Ini dari soal. Masukkan X-nya sama dengan 3, seperti yang kita peroleh tadi. 5 kali 3, 15. Ditambah 14. Itu adalah 29. Nah, kemudian kita mulai mencari suku kelima, yaitu U5. Nah, untuk mencari suku kelima, kita menggunakan rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kita mulai. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. N-nya tadi adalah 5. Suku pertamanya adalah 7. N di sini kita masukkan 5. B atau beda tadi kita masukkan 11. Sehingga 5 kurang 1 itu 4. 4 kali 11 itu 44. Sehingga 44 tambah 7 itu adalah suku kelima, yaitu 51. Nah, lanjut kita mencari suku ketujuh. Nah, untuk menentukan suku ketujuh, sama ini caranya, menggunakan rumus suku ke N. Itu UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, N-nya tadi adalah 7, jadi U7 sama dengan A. A-nya ini adalah 7. N-nya ini 7 dikurang 1. 7 dikurang 1 dia jadi 6. B-nya itu 11. Sehingga hasilnya adalah 73. Nah, jadi yang ditanyakan tadi adalah U3 ditambah U5 ditambah U7. Sama dengan 29 ditambah 51 ditambah 73. Jadi hasilnya adalah 153. Oke, sudah selesai pembahasan soal SBMPTN materi barisan dan deret nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Soal SBMPTN barisan dan deret. Diketahui jika S itu adalah 1 ditambah 1/2 sin 2x ditambah 1/4 sin kuadrat 2x ditambah 1/8 sin pangkat 3 2x. Maka tentukanlah interval dari S. Pause video ini jika teman-teman ingin mencoba mengerjakan. Oke, lanjut kita coba di sini. Langkah yang pertama yaitu menentukan apakah deret tersebut merupakan aritmetika atau geometri dari deret ini tadi. Nah, kita coba dari geometri ya. Ingat, di geometri itu kan dikenal dengan rasio. Rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama. Bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga, dan seterusnya seperti itu. Di sini saya membandingkan suku kedua dengan suku pertama. Apakah nanti sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua?
Jika sama, maka ini benar adalah deret geometri. Nah, suku keduanya adalah 1/2 sin 2x. Suku pertama tadi adalah 1, ini 1. Suku ketiganya adalah 1/4 sin kuadrat 2x. Dan suku keduanya adalah 1/2 sin 2x. Lanjut, 1/2 sin 2x dibagi 1, ya 1/2 sin 2x. 1/4 dengan 1/2 ini ya, sin kuadrat 2x dibagi sin 2x. Jadi sin yang di atas ini tinggal tersisa 1, karena yang di bawah sudah dicoret dengan yang atas. Nah, 1/2 dibalik jadi 2/1. Di sini kita coret-coret 2 dengan 4, dapatnya 2. Maka rasio itu adalah 1/2 sin 2x. Yang di sebelah kanan juga menghasilkan 1/2 sin 2x. Sama ini, rasionya 1/2 sin 2x. Artinya apa? Ini adalah deret geometri. Dan deretnya adalah tak hingga. Karena ini plus tanda tambah dan ada tanda titik 3. Ini artinya ini penjumlahan yang seterusnya. Berarti ini adalah deret geometri tak hingga. Nah, diingat lagi teman-teman, pada deret tak hingga itu adalah rumusnya adalah A dibagi 1 dikurang R. Ada syaratnya juga nih. Syaratnya adalah rasionya itu antara negatif 1 sampai dengan 1. Rasio dari deret tak hingga ini harus di antara min 1 sampai dengan 1. Nah, rasio tadi kita peroleh adalah 1/2 sin 2x. Nah, kita mulai. Deret tak hingga itu adalah 1 dibagi 1 dikurang 1/2 sin 2x. Di sini kan A tadi ya, di deret tak hingga kan rumusnya kan A. A ini adalah suku pertama. Punya kita suku pertama yang tadi adalah 1. Kemudian rasio di bawah sini kita masukkan yang kita peroleh tadi, yaitu 1/2 sin 2x. Nah, ingat kembali ya bahwa nilai maksimum dan minimum untuk trigonometri sinus itu adalah 1 dan negatif 1. Karena kita tadi kan diminta mencari interval ya. Jadi di sini kita cukup mengetahui nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk trigonometri sinus nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Jadi yang kita kerjakan di sini cukup yang sinnya ini saja. Nah, jadi nilai sin 2x itu antara 1 negatif dan sampai dengan 1. Nah, di sini saya mulai sin 2x-nya dari min 1. Kalau kita masukkan min 1, maka deret tak hingga sama dengan 1 dibagi 1 dikurang 1/2 dikali min 1. Ingat ya, kita mencari interval. Jadi kita cukup menentukan nilai maksimum dan minimum dari trigonometrinya. Min dikali min jadi plus. Jadi 1 dibagi 1 ditambah 1/2 atau 3/2. Sehingga dibalik menjadi 2/3 untuk nilai sinnya sama dengan min 1. Nah, kalau untuk nilai maksimum sama dengan 1 diperoleh sama seperti tadi, tapi min 1 di sini kita masukkan 1 positif. Sehingga 1 dibagi 1 dikurang 1/2. Diperoleh deret tak hingganya sama dengan 2. Jadi untuk nilai minimum min 1, tadi kita perolehnya 2/3. Untuk nilai maksimum 1 itu adalah 2, sehingga interval dari S ini adalah 2/3 sampai 2. Oke, selesai soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, sebelum kita lanjut nih, jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe ya. Soal nomor 8, barisan dan deret. Soal-soal SBMPTN, barisan dan deret.
jika 240, 228, 216, dan seterusnya adalah barisan aritmetika, maka suku bernilai kurang dari 12 yang muncul pertama kali adalah suku ke. Nah, teman-teman gimana nih menanggapi soal yang ini? Yang dicari menurut teman-teman apa ini? Nah, silakan dijawab terlebih dahulu. Nah, kita coba ya, sama apa tidak jawabannya dengan pembahasannya di sini. Oke, seperti ini. 240, 228, dan 216 itu tadi diketahui adalah barisan aritmetika. Jadi suku pertamanya atau A itu adalah 240. Beda atau B itu adalah selisihnya. Jadi 228 dikurang 240 itu adalah negatif 12. Nah, dipakai juga nih rumusnya adalah rumus suku ke N. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, suku yang kurang dari 12 artinya kita itu menentukan nilai N-nya. Nilai N berapa sih yang nanti hasilnya itu adalah kurang dari 12. Mulai dari sini, suku ke N yang kurang dari 12, masukkan rumus UN tadi, yaitu adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B, kurang dari 12. A ini masukkan dari atas 240, N-nya tetap karena akan kita cari. B, beda atau selisihnya tadi, itu adalah negatif 12. Nah, N ini kita kalikan dengan min 12, jadi negatif 12. Min 1 dikali min 12, hasilnya adalah 12. Nanti 12 ini tereliminasi dengan 12 yang ada di sebelah kanan, sehingga 12-nya hilang di sini. Nah, 240 positif yang ada di ruas kiri, saya pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Jadi negatif 12N kurang dari negatif 240. Nah, ini kita buat positif nih N-nya. Maka kita kali dengan negatif 1. Dan jangan lupa jika pertidaksamaan dikali dengan negatif 1, tanda pertidaksamaannya itu dibalik. Sehingga menjadi seperti ini nih. 12N lebih dari 240. Nah, N itu adalah 240 dibagi 12. Maka N itu adalah 20. N lebih besar dari 20. Maka N ini dimulai dari 21, 22, 23. Jadi suku yang nanti nilainya kurang dari 12 itu adalah suku ke 21, ke 22, ke 23. Nah, artinya suku ke N yang ke-21 itu nanti akan bernilai kurang dari 12. Nah, kalau teman-teman nih masih kurang kurang mendapatkan pemahamannya di sini, ini saya tuliskan, saya buatkan dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya, ini suku pertama saya buat sampai suku ke-20. Suku pertama sampai suku ke-20 itu nilainya 240 sampai dengan 12. Nah, pada suku ke-21 nilainya 0. Suku ke-22 nilainya negatif 12, suku ke-23 nilainya negatif 24, suku ke-24 negatif 36, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat nih, dimulai dari suku ke-21 nilainya itu kurang dari 12. Nih, 0, negatif 12, negatif 24, ini lebih kecil dari 12. Maka, ya ini tadi, suku ke-21 adalah suku yang lebih kecil dari 12. 21 dan seterusnya. Oke, lanjut kita membahas soal-soal SBMPTN pada materi barisan dan deret. Soal nomor 9. Jika perbandingan suku pertama dan suku ketiga dari suatu barisan aritmetika adalah 1 berbanding 3,
maka perbandingan suku kedua dan suku keempat dari barisan tersebut adalah. Nah, teman-teman silakan mengerjakan terlebih dahulu jika ingin mengerjakan. Teman-teman juga bisa nih membandingkan soal ini dengan soal jawaban atau pembahasan kami yang ada di website www.bimbelan.com. Di sana kami sudah menulis pembahasannya. Nah, yang ini adalah versi videonya nomor 9. Soal-soal SBMPTN barisan dan deret. Kita mulai membahasnya dari U1 berbanding U3 sama dengan 1 berbanding 3 atau 1/3. A, suku pertama tadi itu adalah A, suku ketiga ya pakai rumus ini tadi ya. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Jadi N-nya di sini kita masukkan 3. 3 kurang 1 itu adalah 2. Nah, kemudian kita kali silang nih. 3 kali A itu adalah 3A. Kemudian 3 kurang 1 2. A ditambah 2B dikali 1, jadi A tambah 2B. A ini pindah ruas ke kiri, jadi A positif pindah jadi negatif, sehingga 3A dikurang A itu adalah 2A. Jadi 2A sama dengan 2B. 2A sama dengan 2B. Dieliminasi 2-nya, sehingga tersisa nilai A sama dengan nilai B. Jadi nilai suku pertamanya itu sama dengan nilai beda. Nah, yang ditanyakan tadi itu adalah perbandingan antara suku kedua dengan suku keempat. Di sini kita tinggal masukkan nilai N-nya ini sama dengan 2. A ditambah 2 dikurang 1 dikali B. A ditambah 4 dikurang 1 dikali B. Nah, ini rumusnya tadi. Rumus suku ke N. Lanjut, suku kedua dibagi suku keempat sama dengan A ditambah B dibagi A ditambah 3B. Sehingga suku kedua berbanding suku keempat. Nah, A di sini kita substitusi dari B. Karena A tadi sama dengan B, maka A di sini kita gantikan dengan B. Begitu juga dengan yang bawahnya nih, gantikan B. Sehingga B ditambah B itu adalah 2B. B ditambah 3B itu adalah 4B. Maka dieliminasi B-nya, dihilangkan atau dibagi, maka perbandingannya adalah suku kedua dibagi suku keempat adalah 1 berbanding 2. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Soal SBMPTN materi barisan dan deret. Suatu barisan geometri semua sukunya positif. Jika U1 tambah U2 dibagi U3 ditambah U4 itu adalah 1/9, maka berapakah suku 1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dibagi U2 tambah U3? Suku pertama ditambah suku kedua dibagi suku ketiga ditambah suku keempat adalah 1/9. Jadi A ditambah AR dibagi AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 itu adalah 1/9. Ini karena deret dan barisan geometri ya, maka kita pakainya A dengan R. AR ini dikelompokkan bagian bawah, dikeluarkan R kuadratnya. Jadi A ini kan A dikali R kuadrat, AR kuadrat, AR dikali R pangkat 2 adalah AR pangkat 3. Ini dikeluarkan A ditambah AR-nya, karena nanti akan kita eliminasi, kita bagi. Sehingga hanya tersisa 1 dibagi R kuadrat sama dengan 1/9. Nah, diperoleh R itu adalah 3 atau negatif 3. Rumus suku ke N geometri ini adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Nah, diingat lagi, karena R-nya tadi lebih dari 0 atau positif, maka yang memenuhi adalah R3. R sama dengan 3. Negatif 3-nya nggak kita pakai. Langsung kita ditanyain di soal tadi, suku pertama tambah suku kedua, ketiga tambah suku keempat, dibagi suku kedua tambah suku ketiga.
Masukkan suku pertama itu adalah A, suku kedua itu adalah AR, suku ketiga ini kan pangkatnya ya 3 kurang 1 jadi 2, suku keempat pangkatnya 4 dikurang 1 jadi 3. Dipakai rumus ini tadi, UN sama dengan AR pangkat N-1. R-nya kita masukkan 3, jadi ini nanti menjadi 3A, 3 kuadrat jadi 9, 3 pangkat 3 jadi 27. Di bagian pembilang ini ada A semua, A-nya kita keluarkan, dan di bagian penyebut juga ada A-nya kita keluarkan, sehingga nanti A ini akan kita eliminasi. Nah, 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 itu adalah 40, 3 tambah 9 itu adalah 12. Maka hasilnya adalah 40 per 12 atau 10 per 3. Nah, terima kasih. Jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe. Kunjungi website kami di www.bimbelan.com. Terima kasih, semoga sukses selalu. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.